Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersyukur sudah tak bergabung di tempat lama atau koalisi perubahan lantaran hancur lebur. Menanggapi hal tersebut, PKB memberikan respons menohok, bahkan PKB menyentil balik pernyataan dari AHY. Dikutip dari tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh Ketua DPP PKB Daniel Johan yang mengatakan perolehan kursi PKB di DPR Republik Indonesia justru melonjak tinggi. Kondisi itu terjadi lantaran PKB berada dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kemudian pihaknya mengatakan Demokrat terlalu pragmatis. Daniel menyebut langkah politik Demokrat yang keluar dari koalisi pengusung Anies Caimin merupakan pilihan mereka sendiri. Ia pun menyebut Demokrat sudah senang dengan pencapaian yang telah didapat saat ini. Sebelumnya AHY bersyukur Demokrat telah bergabung dengan Prabowo Gibran yang kini menang kontestasi Pilpres 2024. AHY mengaku jika Demokrat masih berada di koalisi perubahan maka mereka akan hancur lebur. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tergabung dalam tim kuasa hukum Prabowo Gibran dalam menghadapi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Hotman pun belak-belakan mengejek kubu lawan yang meminta pemilu diulang. Adapun hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram pada Senin 25 Maret. Ia mengunggah potret saat 45 kuasa hukum Prabowo Gibran melakukan rapat bersama. Dijelaskan rapat tersebut untuk mempersiapkan pembelaan saat sidang di MK. Hotman pun mengklaim tim pengacara Prabowo Gibran siap melakukan pembelaan. Lantas pernyataan itu dilanjutkan dengan sindiran dan ejekan menohok. Pengacara kondang itu pun menyinggung soal paslon 01 dan 03 yang meminta pemilu diulang. Hotman mengatakan jika pemilu diulang bisa saja suara 03 justru turun menjadi 2%. Adapun Wakil Ketua TKN Yusril Issa Mahendra membenarkan bahwa Hotman Paris masuk dalam daftar puluhan anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran di MK. Pihaknya mengatakan tim kuasa hukum Prabowo Gibran sudah siap menghadapi gugatan yang sudah didaftarkan oleh paslon 01 dan 03. Yusril mengatakan pihaknya akan menjawab satu persatu tuntutan yang disampaikan kubu rivalnya. Kalau yang ribut-ribut, Pak Jokowi itu biang kaladi, Pak Jokowi itu bikin rusak apa Indonesia, Pak Jokowi itu Bapak Presiden Pembangunan, benar ya? Pak Jokowi itu Bapak Presiden Pembangunan karena coba lihat Pak Jokowi jadi Presiden 2 periode itu, mana pernah namanya Jakarta Surabaya lewat jalan umum, benar ya? Coba kalau ada orang Jawa, ada orang Wetan, ya kita ini orang Wetan, saya orang tinggal di Indramayu lah. Sekarang ini udah mau ke Surabaya, mau kemana, tol keluar tol, tol keluar tol, masuk tol keluar tol. Dan luar biasa karena itu jasanya Pak Jokowi, ya kan? Dan Pak Jokowi itu bukan anak menteri, bukan anak konglomerat, bukan anak siapa-siapa. Pak Jokowi itu anak pengusaha kecil, pengusaha biasa. Tapi ketika rakyat kasih kepercayaan, dia bisa membangun negara ini, ya. Lihat Jakarta Sumatera, bagaimana? Coba kalau orang Sumatera ada sini, itu hasilnya Pak Jokowi. Coba lihat flyover di Jakarta ini, yang lewat bawah tanah, yang lewat atas, ya. Seorang Joko Widodo itu kerja keras. Makanya Pak Prabowo bilang badannya kurus, ya, tapi nggak ada yang lawan. Ya, Pak Jokowi itu Pak Presiden orangnya kurus, tidak tahu itu fisiknya apa itu, tapi kerja keras, tidak ada yang lawan. Nah itulah seorang Jokowi. Tapi kalau masalah demo, masalah mau pemakjudan Pak Jokowi, karena kita pakai atribut grip ini adalah identik dengan 02, identik dengan Prabowo Gibran yang sekarang ini hasil sementara kita lah dengan Prabowo Gibran 02 lah sebagai pemenang, ya, pemenang hasil pikon 5,8% sekian. Jadi kalau mau diputar bagaimanapun, saya yakin tetap kita menang. Ya. Mau diribut bagaimanapun, mau dimakzul bagaimanapun, mau dimakzulin Pak Jokowi pun, mau di pemilihan ulang pun, itu tidak akan tercapai. Ya, karena ini menang mutlak, 5,8 sekian. Jadi kalau 13 itu bergabung,
tetap masih kalah sama 02. Jadi 13 itu gabung tetap masih kalah sama 02. Jadi kita percayakan kepada KPU dan percayakan kepada Bawaslu dan seterusnya sampai ke MK. Bila mana nanti ada pihak-pihak yang merasa kalah, tidak terima, silakan tempuh jalur hukum, adalah Mahkamah Konstitusi, MK. Ya. Kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo meminta agar pelaksanaan Pilpres 2024 diulang. Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan respons menohok. Dikutip dari Tribun Solo, respons tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 25 Maret. Ia mempertanyakan permintaan kubu Amin dan Ganjar Mahfud soal pengulangan pemungutan suara. Lantas Gibran mengatakan apakah permintaan pemilu diulang terus digaungkan hingga paslon menang. Oleh sebab itu pihaknya mempersilahkan kedua kubu untuk melaporkan jika tidak berkenan dengan hasil dari KPU. Gibran pun meminta agar kubu Anies dan Ganjar menggunakan mekanisme yang sudah tersedia. Meski begitu, ia enggan menyatakan apakah pemilu perlu diulang atau tidak. Pihaknya hanya mempersilahkan kedua kubu menggunakan jalur hukum yang sudah disediakan. Diketahui baik tim Ganjar maupun Anies meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Alasan MK harus mendiskualifikasi Prabowo Gibran lantaran melanggar hukum terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. KPU telah menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Selesai kemenangan tersebut, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo memperlihatkan ekspresi lesu. Potret tersebut diunggah oleh Ganjar Pranowo dalam Instagramnya pada Senin 25 Maret. Ganjar mengunggah momen saat dirinya bersama dengan FX Rudi. Dalam foto pertama, terlihat Ganjar merangkul dan memayungi Ketua DPC PDIP Solo itu. Potret kedua pun memperlihatkan ekspresi FX Rudi menutup mata sembari menunduk, sementara Ganjar menatap FX Rudi sembari menyatukan dahinya. Kebersamaan tersebut memperlihatkan seolah Ganjar sedang memberikan semangat. Hal tersebut diperlihatkan pula dalam kolom caption. Ganjar memanggil FX Rudi dengan sebutan teman seperjuangan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengaku FX Rudi tidak akan balik kanan di segala keadaan. Ia pun mendoakan agar FX Rudi selalu diberikan kesehatan. Adapun potret itu diunggah setelah KPU menyatakan Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Foto itu juga diunggah di tengah kubu Ganjar Mahfud MD mengajukan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini PDIP belum mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, PDIP mengaku masih melakukan komunikasi dengan lintas fraksi soal pengajuan hak angket. Bahkan PDIP sedang melobi Partai Gerindra terkait hal tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi PDIP Junimat Girsang yang meminta publik sabar menunggu soal pengajuan hak angket. Pasalnya, hak angket itu tergantung dari bagaimana komunikasi fraksi yang ada di DPR. Terkait hak angket yang belum kunjung diajukan, Junimat menegaskan bahwa hak angket bukan sesuatu yang menakutkan. Ia mengatakan hak angket merupakan jalur konstitusional yang bisa dilakukan anggota Dewan dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024. Di satu sisi, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pihaknya tak memaksakan fraksi di DPR untuk menggulirkan hak angket. Said menyebut komunikasi lintas fraksi di DPR secara non-formal sudah berjalan. Ia pun mengatakan hak angket tersebut bisa berujung pada pemakzulan dari Presiden Joko Widodo.
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan tersebut semakin menguat seusai Prabowo menemui Ketum Nasdem Surya Paloh. Terkait pertemuan tersebut, PDIP buka suara. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh politikus PDIP Junimat Girsang yang menyambut baik apabila Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto. Pasalnya, Junimat melihat pertemuan keduanya sangat mungkin terjadi karena Megawati dan Prabowo tidak memiliki masalah secara pribadi. Bahkan Junimat mengatakan keduanya merupakan sahabat. Menurut Junimat, pertemuan tersebut sangat penting demi kebaikan bangsa. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar publik sabar menunggu pertemuan antara dua tokoh politik ini. Sementara sebelumnya, Wakil Ketua Gerindra Habibur Rahman mengatakan komunikasi Prabowo dan Megawati semakin baik. Hal itu pun terjadi seusai pemilu 2024. Habibur Rahman pun mengatakan Prabowo akan merangkul Megawati sebagaimana dilakukannya terhadap Surya Paloh. Pihaknya menyebut Prabowo sangat menghormati Megawati. Kita sudah melakukan RPH ya untuk membahas teknis persidangan. Ini kan ada dua permohonan, permohonan dari 01 dan 03. Jadi tadi kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya, dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari, kapan mau untuk banyak penyampaian keterangan dan segala macamnya. Karena kan tidak boleh lebih dari 14 hari kerja. Jadi di dalam 14 hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan. Jadi tidak hanya sidang dalam artian untuk memeriksa permohonan saja. Nah, itu satu yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, kita juga bicara soal kesiapan staf kita untuk mendukung terutama panitera pengganti dan analis perkara ya untuk menghadapi ini, dan itu juga sudah kita bicarakan. Pak, ini kan yang fokusnya MK atau mandatnya dari undang-undang kan fokus ke hasil penyidik saja ya Pak ya. Tapi dari banyak gugatan di materi-materi gugatan, prosesnya sebenarnya yang mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana itu Pak? Nah, itu sudah menyangkut materi permohonan ya, jadi nggak boleh dikomentari. Lihat saja persidangan nanti. Tadi teknisnya dibahas Pak, Yeah. Boleh dijabarkan nggak sih tanggal berapa, agenda sidangnya apa yang akan dibahas? Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang, permohonan yang 01. Lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor 2 ya, masuk nomor 2, artinya permohonan yang kedua. Nomor registrasi hari ini Pak? Iya, sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan diupload permohonannya. Pak, mau mempertegas Pak, total itu ada 277 atau 278 karena angkanya cukup simpang siur Pak. Jadi gini, di kita itu masih ada beberapa yang dibenahi. Kan ada permohonan perseorangan ya. Ini pileg ya, ini tadi pilpres, ini udah beda-beda lagi. Kalau pileg, kan ada permohonan perseorangan yang itu harus dipisah dari permohonan yang diajukan oleh partai. Nah itu kadang-kadang ada yang dia tempelkan itu ke permohonan partai dan kita pisah. Nah itu mungkin ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyindir kubu lawan yang meminta pemilu diulang. Lantas Gibran menyindir kubu lawan akan terus meminta pemilu diulang sampai menang. Sementara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menantang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan yang menanggapi pernyataan Wakil Ketum Gerindra Habibur Rahman yang menyebut kubu 01 dan 03 miskin bukti. Iwan menghormati pernyataan dari Habibur Rahman. Namun dirinya memastikan Timnas Amin memiliki bukti kecurangan pemilu yang diakuinya sudah dikumpulkan sejak 14 Februari.
Iwan pun menantang akan beradu bukti kecurangan di persidangan MK nantinya. Di satu sisi, Gibran juga buka suara soal gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK yang telah dilayangkan kubu Anies dan Ganjar. Gibran mempertanyakan permintaan kubu Amin dan Ganjar Mahfud soal pengulangan pemungutan suara. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengatakan apakah permintaan pemilu diulang akan terus digaungkan hingga paslon menang. Gibran pun meminta agar kubu Anies dan Ganjar menggunakan mekanisme yang sudah tersedia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.